di podcast Klinik Nuhrin Tama, di mana episode kali ini bisa dibilang spesial karena kita akan membahas tentang mereka yang tidak terlihat tapi sangat amat berguna atau sangat amat penting bagi dunia kesehatan, atau sebutlah mereka sebagai analis kesehatan. Nah, kali ini kita sudah bersama salah satu analis kesehatan di Klinik Nuhrin Tama, yaitu Kak Esti. Halo Kak Esti. Halo Sobat KMT. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Esti Wijayanti. Saya sebagai laboran di Klinik Nuhrin Tama, biasa disebut juga analis kesehatan. Siap, sebagai analis kesehatan. Jadi Kak Esti, nah tadi kan sudah disebut Kak Esti kalau Kak Esti ini salah satu analis kesehatan di Klinik Nuhrin Tama. Nah, kerjanya analis kesehatan itu apa sih Kak? Jadi kerjanya analis kesehatan itu banyak, dari pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, feses, sputum, bahkan jaringan manusia pun dikerjakan loh. Jadi bisa dibilang analis kesehatan itu detektif medis begitu? Iya betul, karena kita mencari tahu penyakit apa yang terdapat dalam tubuh manusia itu. Nah, apa yang misalnya nih, apa yang terjadi kalau semisal ada kesalahan yang terjadi di lab atau di laboratorium di bawah? Ya kita evaluasi dulu ya, kita cari tahu kesalahannya itu di mana, di pre-analitik atau analitik itu sendiri. Nanti kita cocokkan sama hasil yang dikeluarkan gitu, biar valid. Berarti ada cross check begitu deh. Iya betul. Berarti bahkan bisa saja itu dilakukan pengambilan sampel ulang kalau pre-analitiknya salah. Gitu. Berarti tekanan kerjanya lumayan tinggi begitu. Pasti, sudah pasti, karena hasil yang dikeluarkan kan harus akurat dan valid. Jadi demi menghindari kesalahan itu Kak, kira-kira apa saja hal penting yang harus diketahui masyarakat sekitar atau sobat KMT sekalian tentang pemeriksaan laboratorium itu sendiri? Sebenarnya yang paling penting itu ada di pre-analitiknya itu, Dil. Jadi misalnya kalau pasien itu mau cek gula darah puasa, nah mereka kan harus puasa 8-10 jam. Jangan datang periksa lab untuk periksakan gula darah puasanya, tapi nggak puasa. Itu kan dipengaruhi sama makanan yang kita konsumsi saat itu. Berarti itu sebenarnya termasuk hal sepele tapi sangat penting. Iya, kan? Betul, sangat penting, dan itu sebenarnya sangat krusial ya Dil, karena makanan itu kan sangat mempengaruhi hasil dari pemeriksaan gula itu sendiri. Sepele tapi penting guys. Iya betul. Nah, seberapa penting peran analis kesehatan dalam diagnosis penyakit? Karena kan kita sebagai tenaga kesehatan harus melakukan diagnosis, pemberian diagnosis kepada pasien. Nah, seberapa penting itu Kak? Sangat penting dong, karena hasil yang dikeluarkan kan bisa membantu dokter untuk mendiagnosa dan memberikan terapi yang akurat juga ke pasiennya sendiri gitu. Menarik nih sebenarnya tentang laboratorium. Kita masuk ke sesi tanya jawab Kak, Q&A. Boleh. Q&A, kita jawab sama pertanyaan. Iya. Ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sobat KMT atau di kalangan masyarakat sekitar. Iya, silakan. Kak Esti, apakah semua penyakit harus melalui tes laboratorium atau cek laboratorium? Tidak semua, tapi sebaiknya diperiksakan. Karena kalau mau konsultasi dengan dokter kan biasanya juga harus ada hasil labnya. Seperti yang saya bilang, karena kalau untuk menegakkan diagnosis kan harus ada hasil labnya gitu. Misalnya nih mau dikasih obat gula tapi kita tidak tahu gulanya berapa, itu kan bisa saja salah kan, nantinya dikasih obatnya tuh kita nggak tahu berapa miligram yang harus dikasih ya kan. Kalau kita tidak tahu hasil gula darahnya berapa. Nah, tadi kalau misalnya hasil lab itu berarti bisa berpacu pada diagnosis, berpacu pada hasil lab tadi. Berarti apakah hasil laboratorium itu atau hasil lab pasien ini selalu 100% akurat? Harusnya sih, harusnya akurat. Makanya tuh di laboratorium itu kita selalu melakukan cross check. Ini sudah betul tidak ya, seperti yang saya bilang tadi, pre-analitiknya. Karena kayak nih hal sepele nih sebenarnya, kalau kita nge-swab alkohol di tangan kita kan, di jari-jari kita itu sebenarnya kan bisa mempengaruhi hasilnya juga. Jadi kita tungguin nih sampai alkohol di jari kita tuh betul-betul kering, betul-betul steril, baru kita periksakan. Karena itu kan mempengaruhi hasil di strip itu sendiri. Bisa saja tinggi palsu atau bisa saja rendah palsu ya kan. Berarti harus sangat amat teliti. Iya.
laboratoriumnya itu harus teliti. Nah tadi tuh Kak, kebetulan kan ada pasienku tadi ke gigi, dia cerita puasa. Iya. Nah kenapa kita kadang diminta puasa sebelum tes darah? Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena kan makanan itu sangat-sangat mempengaruhi hasil pemeriksaannya gitu. Kayak pemeriksaan kolesterol, dia habis makan gorengan, terus mau periksa kolesterol, otomatis tinggi dong. Nggak mungkin rendah dong. Nah, gitu. Jadi makanya harus puasa dulu 8-10 jam ya. Jangan lebih juga dan jangan kurang. Karena kalau lebih bisa juga loh rendah palsu. Gitu. Berarti bisa dibilang makan gorengan bahaya gitu. Bahaya dong. Apalagi kalau mau pemeriksaan trigliserida, kolesterol. Ini masih genji nih. Terus kalian makan banyak gorengan sebelum tes? Jangan ya. Nah kan tadi kan sempat kita singgung soal pengambilan sampel. Kira-kira beresiko nggak pengambilan sampel itu? Beresiko, tapi kalau laborannya menggunakan APD yang benar, yang tepat, menggunakan masker, handscoon, terus menggunakan APD kayak apron apa sih namanya? Jas labnya lah, jas labnya. Nah, itu kan sudah pasti aman, ya kan? Apalagi kalau kita handwrap juga sebelum dan sesudah pengambilan sampel itu sudah pasti aman dong. Makanya jangan lupa kita harus menggunakan APD. Berarti lab itu sangat amat steril ya teman-teman, dan harus sangat amat diperhatikan soal penggunaan APD-nya. Betul. Nah, tahu. Oke, siap. Nah tadi kan hasil lab itu bisa berpacu pada diagnosis bisa berpacu pada hasil lab. Nah apa perbedaan seorang analis atau seorang ATLM kesehatan dengan dokter? Oh, ATLM dengan dokter. Iya. Kalau dokter kan yang mendiagnosa. Kalau ATLM ini kan yang memberikan hasil untuk mendiagnosa. Gitu. Jadi beda guys. Harus dibedakan antara dokter dengan ATLM. Tapi yang membacakan hasilnya itu kan harus tetap dokter, harus tetap konsultasi dokter. Jangan googling sendiri dan mendiagnosis sendiri. Tidak bagus ya guys. Kalian harus tetap konsultasikan hasil kalian ke dokter. Ya. Ditunggu di dalam tangan. Iya betul. Nah Kak, kita kan sudah lumayan lama ya kerja di pekerjaan ini di lab. Apa tantangan terbesar dalam pekerjaan ini? Tantangan terbesarnya adalah ketika saya menyuruh pasien untuk berpuasa sebelum pemeriksaan gula, tapi tidak didengarkan malah. Ini kayak misalnya ibu atau bapak besok datang ya untuk pemeriksaan gula darah puasa, tapi pas datang iya saya puasa, tidak makan nasi, tapi saya makan misalnya yang paling sering basang lah atau basang. Tahu basang? Bubur yang jagung. Iya, bubur jagung. Atau kayak habis makan bubur kacang hijau, kan itu sama saja makan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi please jangan makan sebelum periksa gula darah. Oke, biar akurat. Izin, berarti betul-betul sebenarnya tidak boleh makan dan minum kecuali air putih. Boleh. Oh, air putih boleh. Boleh. Apalagi kalau makan yang manis-manis kayak permen. Jangan ya. Sebaiknya tidak makan dan tidak minum. Oke. Nah, ada pesan tak sih Kak untuk sobat-sobat KNT atau masyarakat sekitar di luar dari yang tadi kita bilang pentingnya berpuasa sebelum datang ke lab? Ada pesan tak? Kalau pesan saya itu jangan takut untuk cek lab sih. Karena kalau kita periksa dari sekarang, kita bisa memantau kondisi kesehatan tubuh kita itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita misalnya hasil labnya itu nggak bagus, kan kita bisa perbaiki makanan kita sejak awal, sejak dini. Bukan nunggu sakit baru cek lab. Jangan ya teman-teman. Jangan tunggu sakit lah intinya, dan jangan takut periksa darah. Oh berarti nggak harus sakit baru ke lab? Iya dong, tidak harus juga. Kan ada namanya medical check up. Jadi bagusnya tuh setiap bulan tuh kita medical check up loh. Periksa gula darahnya, kolesterol totalnya, kayak seumuran kok. Iya bisa. Bahkan mulai dari umur 17 tahun tuh udah bisa medical check up. Bisa ke lab terus medical check. Medical check up setiap bulan tuh bagus juga. Setiap bulan ya. Bagus berarti kalau anak-anak muda di Kak. Iya. Tantangannya menjaga ketelitian di bawah tekanan dan resiko kerja. Siap si paling banyak tekanan.
sebenarnya lab ini bisa terbilang cukup serem ya teman-teman buat sebagian orang, karena bayangkan cek darah di laboratorium. Apalagi yang pakai jarum suntik ya kan. Oh ya? Iya, bisa-bisa dia pura-pura nggak lihat jarum suntiknya karena saking takutnya. Biasa tidak pasien begitu kak? Biasa dong, tapi kita ajak ngobrol biar relax, biar dia santai buat kita. Padahal berapa detik gitu, tapi dramanya kayak sinetron ya guys, panjang. Apalagi udah sampai ini keringat dingin. Berarti tanpa lab dokter itu kayak menebak-nebak dong. Kalau nggak ada hasil labnya, nggak bisa ditegakkan juga kan diagnosisnya. Berarti sampai pemberian obatnya kan bisa salah kalau nggak ada hasil labnya ya kan. Berarti harus balance. Iya betul. Nah ini nih yang kita tunggu-tunggu Kesti. Udah siap? Iya, apa tuh? Kasih kita fun fact yang kira-kira bakal kayak wow, fun fact yang bikin wow gitu. Oh, fun fact, ada satu fun fact yang mungkin semua orang tuh nggak tahu. Kalau warna tabung pemeriksaan itu tuh beda-beda. Misalnya untuk pemeriksaan kimia, kita pakai tabung warna merah. Untuk pemeriksaan darah lengkap, mau cek sel darah merah, sel darah putih, dia pakai tabung ungu. Ada juga tabung hijau, ada tabung kuning, itu beda-beda loh semua. Fun fact-nya ya. Bahkan ini juga loh stripnya. Strip untuk pemeriksaan gula, kolesterol Beda-beda. dengan asam urat kan beda-beda. Pemeriksaan HB juga beda. Pemeriksaan urin juga beda. Beda sebenarnya. Banyak. Bukan cuma satu. Boleh satu alat, tapi stripnya beda-beda. Sama juga kayak ini. Pemeriksaan darah lengkap. Dia cuma pakai satu tabung ungu untuk hematologi analyzer itu. Alat besar. Banyak banget ya alatnya lab ternyata. Banyak. Kayak saya mau kasih satu fun fact nih, bahwa satu tetes darah dari tubuh kita itu sangat membantu dan sangat memberikan banyak informasi dari tubuh kita. Itu fun fact Iya, dari betul. dunia laboratorium. Setetes darah doang loh ini sudah Penting. bisa memberikan banyak informasi. Iya sih, dan sangat amat krusial. Iya, Tapi betul. dipandang enteng sama masyarakat sekitar. Kodong. Wah gila sih, ternyata tubuh kita sebenarnya kecil-kecil begini. Canggih guys. Oke deh, itu tadi podcast kita yang membahas tentang pentingnya lab, pemeriksaan lab, dan tekanan-tekanan apa sih yang dirasakan oleh seorang laboratorium seperti KST ini, yang cantik jelita ini. Semangat ya KST, kita harus menjaga dan membantu masyarakat sobat KNT menjaga kesehatannya Biar melek siap. akan Ya, kesehatan selalu. kita. Iya, jadi harus selalu semangat ya guys. Nah itu tadi sebenarnya banyak sekali, tapi sudahlah, jangan terlalu panjang di sebenarnya testing. Iya betul. Kalau kalian mau bertanya lebih jauh lagi, boleh di kolom komentar. Boleh boleh datang ke klinik dong. Iya, boleh. Langsung. Ditunggu di klinik ya sobat KNT untuk konsultasinya. Yeay. Semoga podcast ini sangat memberi dampak lah untuk mereka-mereka yang sangat bermanfaat ya kan. Iya, jangan lupa share dan tonton episode podcast berikutnya. See you. Bye, Sobat KNT. Dadah. Bye.